peserta tuh ada yang ketinggalan ataupun kurang jelas, mekanismenya bagaimana ya Pak? Apakah nanti pada saat di tengah-tengah Bapak menjelaskan peserta boleh bertanya atau Bapak menjelaskan sampai habis baru peserta bertanya Pak? Boleh aja mau bertanya. Tapi nanti lewat nanti dibantu ya moderator ya. Oke Pak, Kalau ada berarti yang mau di tengah. bertanya, ya. Oke, berarti di tengah-tengah Bapak menjelaskan apabila ada yang kurang jelas atau ketinggalan boleh ya Pak ya? Boleh. Oke, siap Pak. Sebelum masuk pada materi nih Pak, izinkan saya menyampaikan bahwasannya sesi materi pada geotutorial pada hari ini itu sampai pukul 16.45 Pak. 16.45, oke. 1 jam ya. Iya Pak. Tanpa berlama-lama lagi, kita sambut pemateri kita yang sangat luar biasa pada hari ini. Kepada Pak Raditya Perdana SSI MSC, saya persilahkan Pak. Ya, baik. Terima kasih moderator ya, Ajeng. Ya, kemudian kita akan melanjutkan ya tutorial QGIS, ya, pemetaan dasar dengan QGIS. Kemarin sudah kita ada beberapa pendahuluan juga ya. Jadi ini sama seperti kemarin, ini sekarang kita melanjutkan. Jadi nanti kalau misalnya koneksi saya tiba-tiba terputus ya, atau suara saya terputus-putus tidak jelas, silakan saya dihubungi ya untuk moderator supaya saya tahu nih. Jangan-jangan nanti kalau keputus saya udah ngomong banyak ternyata terputus gitu ya. Oke, jadi saya izin share screen saya ya. Sebentar, gimana nih? Oh, nggak bisa ya? Masih di lock ya? Gimana nih? Jadi course-nya gimana nih? Punya saya masih belum bisa share screen nih. Bisa minta tolong? Sudah ya. Oke, ya mau ya. Izin share screen. Share. Ya, sudah bisa terlihat screen saya? Apakah screen saya sudah bisa terlihat? Sudah, Pak. Bisa. Ya. Oke, kalau gitu saya izin mematikan kamera ya, supaya jaringannya lebih lancar ya. Oke, ya. Ya, jadi kemarin kita sudah belajar menggunakan QGIS, kemudian fitur-fitur dasarnya bagaimana membuka data ya, kemudian mengimport ke dalam QGIS, dan kemudian ya ada beberapa tipe data yang bisa dimasukkan. Nah, tapi kemarin saya lupa bagaimana cara menyimpan file project ini ya. Nah, kebetulan ini kemarin sudah saya jadi kalau untuk menyimpan project ya, kita menggunakan ini project kemudian di save atau di save as gitu ya. Kemudian jika mau membuka project tinggal di sini ya. Dari sini kita open gitu ya. Karena kemarin saya sudah menyimpan project saya ya. Jadi ya project dari QGIS itu formatnya QGZ ya. Ini adalah format dari file project dari QGIS ya. Ya, itu kemudian kita bisa open ya. Ya, jadi nah, kemudian ini file yang sudah saya load ya kemarin. Jadi kemarin saya sudah mendownload data dari tanah air Indonesia ya, ada data RBI, ada data RBI dari Kota Singkawang ya. Nah, ini sudah saya buat ya. Kemudian kemarin sudah mengklik kontur ya. Dan juga tadi saya sudah sebelum ini saya sudah mengklik jalan ya. Jadi caranya sama ya, seperti seperti yang kemarin sudah kita coba. Jadi kita load dulu datanya ke dalam sini. Nah, kita bisa load data dari sini. Nah, misalnya sekarang kita mau memasukkan data memasukkan data vektor ya, fitur sungai misalnya ya. Kita cari sungai ya. Nah, kita cari S di sini di folder. Jadi kan di dalam folder yang kalau sudah membuka
data yang saya berikan ya itu kan ada zip file yang isinya ini ya, ada Kota Singkawang zip gitu ya. Itu isinya ada berbagai macam. Nah, kemudian kita cari sungai ya. Sungai ya di sini ada sungai ada dua tipe yaitu AR dan LN. Nah, ini artinya sungai besar ya. Ini AR itu berarti dia sungai besar yang nanti didekatinya dengan gambarnya itu ada poligon ya, gambar poligon tipenya. Kalau yang LN itu yang sungai-sungai kecil biasanya di alur sungai itu biasanya digambarkan dengan ini. Maka kita buka dua-duanya ya. AR dan LN. Open. Ada dua ya, ini kita add saja. Nah, dia sudah masuk ya. Nah, di sini dia belum terklip ya. Jadi supaya kita bisa lebih jelas, kita bilangkan saja semua. Jadi ini ya. Ini sungai yang berbentuk garis, ini dia. Ya, jadi ada banyak ya. Kemudian di sekitar Kota Singkawang. Kemudian untuk merefresh ya, mungkin kita lakukan clipping ya. Clipping data dengan processing clip, kemudian pilih yang akan diklip, kita akan memotong data sungai yang berbentuk garis dengan administrasi kecamatannya gitu ya. Ini yang dipakai inputan, kemudian ini adalah overlay-nya. Gitu ya. Kemudian simpan di mana? Kita coba simpan di dalam sebuah file ya di sini ya. File SHP kita beri nama sungai tapi garis ya, sungai LN gitu. Save. Kita overwrite aja gitu ya. Kalau belum ada yang namanya seperti itu harus mengisi ya, mengisi itunya. Kemudian kita run. Oke, kita close ya. Setelah di close, ini yang sudah terpotong, ini yang belum dipotong ya. Kalau udah seperti itu kita remove saja yang sudah yang belum terpotong sehingga seperti ini. Oke. Kemudian tadi yang berbentuk garis, sekarang yang berbentuk poligon. Nah, ini yang poligon ya, bedanya ini ya di sini ya. Nah, dia di sini untuk sungai-sungai yang besar gitu ya. Nanti dia berbentuk poligon. Nah, poligon seperti ini. Jadi dia menggambarkan sungai-sungai yang lebar ini ya, sungai di daerah Pemangkat ini ya. Nah, karena kita hanya membutuhkan yang dari Singkawang, maka kita bisa memotong data di situ menjadi di sekitar Singkawang saja gitu. Sama menggunakan processing clip ya. Ini sama seperti ini ya, AR ya, area atau save to file. Nah, kemudian kita kalau di sini belum ada ya. Kalau belum ada ini kita kasih nama di sini. Sungai AR karena saya sudah ada file dengan nama sama, saya tumpuk saja. Nah, close. Ini apa ini? Nah, ini apa? Ini admit all aja ya. Nah. Oke, terus ini kita apa ya? Ya udah ya, close ya. Nah, ini sungai yang AR ya. Ini yang belum dipotong, ini yang sudah dipotong. Remove lagi. Nah, jadi ini berarti di sini sudah ada fitur batas kecamatan, garis kontur, jalan, sungai ya, dan sungai gitu kan. Nah, minimal mungkin satu lagi ya supaya ada contoh yang lain. Yang satu lagi adalah pemukiman ya, pemukiman. Kita pilih P, pemukiman ya. Pemukiman ini filenya berbentuk AR ya, namanya. Pemukiman. Nah, ini ya area, berarti area ini pemukiman. Jadi ini adalah area pemukiman ya. Kita buka, open, add, dan close. Nah, di sini set file pemukimannya yang berwarna itu ya, berwarna ini. Nah, kita bisa lihat di sini file pemukiman ini ternyata ada garisnya di sini ya. Nah, ini kemungkinan dia adalah dari dua peta RBI yang digabung jadi satu sehingga ada ininya. Jadi ini sebenarnya dua peta yang berbeda gitu ya. Tapi karena kita di daerah Singkawang, saya membatasinya kemarin daerah Singkawang ya. Jadi dia digabung nih dua ini. Nah, ini file ini kalau kita klik nanti akan terjadi kesalahan. Kita coba ya. Tanpa dilakukan apa-apa, langsung diklip dengan ini. Nah, coba kita buat ke temporary layer dulu ya, layer sementara, kita run ya. Nah, kita ada error seperti ini nih. Ada error seperti ini.
Apa hasilnya ketika sudah diklip? Hasilnya seperti ini nih. Bagian yang sini tadi itu tidak terklip. Nah, ini ya. Ini hasilnya kan seperti ini nih. Nah, tapi dia tidak terklip. Nah, ini ada berarti kemungkinan ada error di geometrinya gitu ya. Geometrinya dia ada error gitu. Atau karena dia ini punya sebenarnya dua file, ini juga ada ya, yang ini juga ya. Ini harusnya ada tapi tidak terklip. Yang terklip kan yang warna kuning ini, keemasan ini. Yang aslinya yang warna ungu. Nah, dia tidak terklip. Untuk mengatasi permasalahan seperti ini, kita perlu menggunakan kita perlu menggunakan sebuah tool processing ya, processing toolbox yang dia adalah geometri untuk membetulkan geometrinya atau geometri fix gitu ya. Ya, kita tinggal cari, tadi klik di sini ya, processing, kemudian klik toolbox, kemudian kita cari geometri atau fix geometri gitu ya. Fix geometri. Nah, ini fix geometris ya. Di sini ya. Fix geometris ya. Untuk membetulkan geometrinya. Kita pilih nih yang mau kita fix, kita perbaiki geometrinya itu yang mana, yang ini ya, pemukiman AR tadi. Nah, kemudian kita simpan saja sebagai temporary layer ya. Kita run. Nah, hasilnya masih sama ya. Tapi sekarang kalau kita klip ini sekarang sudah bisa. Kita coba ya, kita klip ya. Kita lakukan clipping, processing, clip ya. Ini yang fix geometris terhadap kecamatan, masih di dalam temporary layer ya. Kita run. Nah, ini yang baru nih. Yang baru seperti ini. Nah, ini sudah terklip tapi masih ada ininya, masih ada garisnya ya. Masih ada garis. Kenapa dia ada garis? Nah, kita coba lihat di atributnya ya. Atributnya kalau kita select ya, kita pilih ya di sini, kita select ternyata ini ya misalnya. Nah, kita lihat di atributnya. Ternyata dia adalah nah yang ini ya. Jadi ini ternyata fitur-fitur ini itu dia terpisah-pisah itu ya. Tidak satu kesatuan. Nah, supaya kalau kita ingin menjadikan ini menjadi satu kesatuan gitu ya, kita bisa menggunakan fitur namanya adalah dissolve ini ya. Jadi di vector, di processing tool, dissolve. Nah, kita nanti bisa menggabungkan atau menjadikan semua fitur-fitur shape file pemukiman ini yang banyak ini ya, yang ternyata bukan satu kesatuan tadi menjadi satu kesatuan gitu ya. Nah, itu supaya kita lebih mudah untuk mengubah jadi semuanya punya satu atribut yang sama gitu. Nah, kita pilih caranya, mungkin ini yang diklik ini kita remove saja ya supaya tidak membingungkan. Nah, jadi tinggal satu layer yang bernama clip gitu ya. Nah, kita pakai geoprocessing clip lagi ya. Nah, yang ini udah tinggal satu kan, berarti sudah benar yang itu. Kemudian diklip dengan kecamatan. Nah, ini baru kita simpan sebagai file bernama pemukiman. Pemukiman kasih tanda ini area gitu ya. Simpan. Save. Sudah, kemudian run. Terus. Nah, ini yang pemukiman gimana? Masih ya? Oh, kok masih? Oh, salah. Sebentar, remove dulu. Tadi harusnya yang di oh ya, salah ya. Tadi belum di itu ya. Belum di dissolve. Nah, ini coba kita dissolve menjadi sebuah sebuah file bernama pemukiman AR. Yes. Run. Nah, ini yang sudah dilakukan dissolve atau dissolve itu digabungkan gitu ya. Jadi ini yang tadi yang awalnya yang clip ya. Yang terklip ini ya. Jadi dia terpisah-pisah. Ya, kalau kita buka atributnya, dia ada banyak ini, ada banyak shape file di situ, ada banyak fitur di situ. Kalau yang ini yang sudah kita dissolve tadi, kalau kita buka atributnya tinggal satu. Ya, jadi satu ini tuh semuanya itu adalah satu kesatuan ya, satu kesatuan shape fitur pemukiman gitu ya.
ini kalau kita bandingkan dengan yang aslinya, dia sudah benar ya. Ini yang aslinya yang ini ya. Kemudian yang kita klik dan kita di solve tadi yang ini. Nah, dia sudah mencakup semua area pemukiman. Maka kita bisa remove yang ini. Sudah benar ya. Nah, remove ini juga kita remove saja. Ini juga remove layer. Nah, jadi tinggal ini sekarang ada pemukiman, sungai, sungainya nggak kelihatan ya, sungai area ya, kemudian jalan dan garis kontur. Nah, sekarang kita akan melakukan styling ya, atau membuat simbol yang untuk sungai dan jalan. Jadi kan di dalam peta RBI ini sungai dan jalan itu sebenarnya ada tipe-tipe lainnya ya, tidak hanya satu tipe, tapi ada beberapa tipe. Nah, kalau kita lihat di atribut ya, open attribute table, sungainya di sini ada sungai mana ini? Oh, yang area itu cuma satu ya. Kalau yang garis ini kita coba lihat atributnya. Nah, di sini ada macam-macam sebenarnya ya. Ada alur sungai, sungai satu garis gitu. Kemudian ya macam-macam ya tipenya ya, ada mana ini? Ini ada, kalau di sini isinya cuma sungai satu garis dan alur sungai. Nah, alur sungai itu berarti bisa jadi dia untuk menyatakan, alur sungai itu untuk menyatakan sebuah sungai yang tidak selalu ada airnya. Gitu. Jadi tidak, kalau sungai satu garis itu biasanya sungai yang tidak tergantung musim ya, selalu ada. Gitu. Kalau alur sungai itu bisa jadi dia tidak mengalir ketika bukan musim hujan. Ya, gitu. Nah, kita bisa memberi simbol yang berbeda pada sungai itu ya. Supaya lebih clear kita ini aja ya. Nah, ini semua fitur sungainya ya. Nah, kalau kita bisa membuat simbol yang berbeda nih antara antara si alur sungai dan sungai satu garis. Nah, caranya dengan melakukan klik kanan kemudian pilih properties. Properties, nah, nanti akan muncul seperti ini ya. Nah, ini simbologi. Nah, untuk membuat simbol berarti di simbologi ya, simbologi. Ini di sini masih satu single simbol atau satu simbol. Nah, untuk membuat simbol yang berbeda, kita akan membedakannya berdasarkan atributnya. Kita bisa memanfaatkan atribut tadi untuk memberikan simbol yang berbeda. Caranya dengan ini, memilih dengan mengubah dari yang single simbol to menjadi categorize atau terkategorisasi. Nah, kalau dipilih seperti ini nanti akan tampilannya berubah ya. Jadi di sini kita harus memasukkan kolom atribut mana yang kita gunakan untuk menandai atau ya memilih simbol dari semua fitur yang ada di dalam satu shape file tadi ya. Nah, misal kita pilih di sini ya. Nah, ini ya kita pilih di remark ya, jadi remark itu adalah keterangan yang menunjukkan dia tipe sungainya apa. Ini di sini jadi ada alur sungai ya, sungai dan sungai satu garis. Nah, di sini kita coba buat simbol yang berbeda, atau yang alur sungai kita tidak usah centang saja, atau ya untuk coba dibikin dulu aja ya. Nah, ini biasanya kan warnanya apa? Warna biru ya. Nah, terus kalau alur sungai mungkin dikasih garis putus-putus saja ya. Oke. Kemudian untuk yang sungai dan sungai satu garis, nah kita coba lihat dulu ya. Sungai begini berarti ini masih pakai ini. Nah, kemudian ini warna, kemudian ini adalah ketebalan garisnya. Kita bisa mengubah ketebalan garisnya. Nah, mungkin kita coba ganti jadi 0,32 gitu ya, supaya kelihatan. Kemudian sungai satu garis ini juga sama, warnanya biru ya, cuma dibedakan itunya aja. Coba kita apply ya. Nah, ini kalau kita apply, kita juga bisa memilih di sini ya. Yang sungai itu, ini sungai satu garis, ya ini sungai satu garis berarti yang seperti itu.
Yang sungai itu yang mana? Nah, cuman itu tadi. Nah, ini sungai, cuman ada di daerah pinggir-pinggir situ ya, pinggir-pinggir pantai sini. Nah, ini sungai, kemudian sungai satu garis yang ini. Nah, ini seperti ini. Jadi banyak yang sebenarnya dia adalah alur sungai. Nah, kemudian kita pilih sini lagi properties. Ini bisa kita hapus ya. Ini kan nggak ada nih. Bisa kita hapus dengan cara memilih ini. Kemudian kita klik tanda minus di sini. Nah, dia akan hilang. Kita apply, oke. Nah, ini jadi seperti ini alur-alur sungainya ya. Nah, kita bisa tidak usah tampilkan si alur sungai misalnya. Kita tinggal gini saja. Nah, kita tidak centang ya. Kemudian yang selanjutnya adalah sungai yang berbentuk poligon ya. Sungai yang berbentuk poligon di sini ada di ini ya. Nah, ini. Tapi dia tertumpang tindih dengan ini. Jadi kalau kita urutan yang ada di sini ya, urutan layer yang ada di sini itu menunjukkan dia itu digambar di sebelah atas atau bawah dari satu sama lain ya. Kalau misalnya sungai AR ini kita letakkan di bawah sungai LN, maka berarti dia akan digambarkan itu di bawahnya sungai LN. Nanti akan ada ini apa namanya? Ya nanti akan ada apa ini? Dia digambarkannya di bawah. Nah ini contohnya nih. Nah ini yang sungai garis ya. Sungai satu garis, di sini yang sungai yang berbentuk AR ya. Jadi dia digambarkan di bawahnya nih. Nah, kita pindahkan saja di bagian atas supaya lebih seperti ini. Nah, kemudian sungai yang AR kita bisa kita ganti simbolnya juga ya. Caranya bisa dengan double klik atau tadi klik kanan properties ya. Double klik juga bisa. Nah, kalau kita double klik seperti ini, tadi kan hanya ada satu itu. Kalau sungai yang berbentuk ini hanya ada satu jenis nih. Nah, maka kita tinggal menggunakan simbol-simbol saja sudah cukup. Nah, ini kita bisa ubah warnanya dan simbolnya dari sini. Mungkin dikasih simbol apa ya? Ini contohnya. Kemudian garisnya menggunakan yang agak lebih gelap ya, seperti itu mungkin ya. Apply, oke. Nah ini jadi seperti ini ya. Nah ini terlihat seperti ini. Nah itu kan jadi simbolnya tadi seperti ini. Nah kemudian hal yang sama juga bisa kita lakukan terhadap jalan ya. Jalan ini kan juga punya tipe-tipe yang berbeda-beda nih. Nah, kita coba klik kanan ya seperti tadi, kemudian pilih yang categorize, sama menggunakan kolom remark ya. Nah, kemudian kita klasifikasi, klik classify gitu kan. Ini kita hapus. Nah, di sini akan muncul seperti ini ya. Jadi ada 5 tipe jalan nih yang kita bisa berikan simbol-simbol tersendiri. Nah, jalan arteri itu adalah jalan yang jalan besarnya ya, jalan utama gitu ya. Kemudian jalan kolektor itu biasanya lebih kecil daripada jalan arteri gitu kan. Jalan pengumpul dan jalan arteri. Nah, ini cabang lebih kecil. Kemudian jalan lokal itu lebih kecil lagi daripada jalan kolektor biasanya kan. Jalan lain ya ini jalan yang mungkin di antara ini ya selain arteri, kolektor, dan lokal. Nah, jadi karena kita sudah tahu arteri itu adalah jalan yang paling besar gitu ya, maka kita bisa memberikan simbol di sini yang paling besar ukurannya gitu ya. 0,36 inci gitu ya. Kemudian warnanya biasanya itu merah gelap gitu ya. Nah, seperti ini juga bisa oke. Kemudian kolektor tadi 0,36 ya, jadi 0,3 mungkin ya. Warnanya dibikin sama. Oke. Jalan, nah ini seperti gini dulu ya, coba di apply. Nah, jadi ini jalan arterinya nih. Ini jalan arteri. Ini jalan kolektor gitu ya. Kemudian jalan lain itu ya ini jalan-jalan di komplek mungkin ya.
Jadi kita bisa tampilkan hanya jalan arteri dan kolektor, mungkin sama dengan ini jalan lokal ya. Jalan lokal mungkin warnanya sama aja. Oke, terus yang jalan lain itu warnanya kita coba pakai yang ini dengan warna yang sama. Tuh kita ini. Nah, seperti ini. Atau kalau tidak perlu menampilkan juga nggak apa-apa. Nah, mungkin nggak usah juga nggak apa-apa ya. Kalau nggak mau tampilkan begini aja. Nah, ini jadi adalah jalan-jalan arteri, kolektor dan jalan lokal di daerah Singkawang sudah tertampilkan ya. Nah, seperti itu. Kemudian kita perlu menambahkan ini ya, yang pemukiman ya, area pemukiman. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi ya. Kalau ini kita taruh di paling atas, maka dia akan menutupi jalan atau menutupi fitur-fitur yang lain. Maka kita bisa menampilkannya di bawah dari ini. Misalnya kita taruh di bawah garis kontur ya. Di bawah garis kontur, nah, itu seperti ini ya. Nah, mungkin atau di atasnya garis kontur juga bisa. Pokoknya di bawah sungai dan jalan gitu ya. Nah, jadi nanti seperti ini dia. Nah, dia akan dilewati oleh sungai dan dilewati oleh jalan gitu. Jadi seperti ini ya. Nah, tapi kemudian simbol untuk pemukiman itu biasanya itu adalah berwarna merah bata gitu ya. Merah bata dengan merah bata dengan dari sini aja. Nah, mungkin begini ya, atau oranye gitu ya, merah bata atau oranye. Nah, ini aja. Oke, apply. Nah, ini tampilannya jadi seperti ini ya. Tampilannya jadi seperti ini. Ini adalah pemukiman. Kemudian ada jalan, ada itu ya, ada namanya. Kemudian ini batas kecamatan kita juga bisa memberikan simbol yang berbeda ya. Nah, misalnya ini tidak usah diberi warna atau warnanya diberi seperti warna tanah gitu ya. Seperti warna tanah ada ya. Oh, ini udah seperti itu. Ya, atau coba kita cari warna yang misalnya seperti ini warnanya ya. Kemudian batasnya ya. Batasnya itu di sini ya, di stroke atau garis tepinya. Garis tepinya bisa kita atur. Nah, mungkin kita bisa atur supaya simbol batas wilayah ya. Kita kasih ini mungkin berapa? 0,26 gitu apply. Atau 0,36 ya. Nah, ini jadi ada batas kecamatan di sini ya. Garis putih-putih seperti itu. Ya. Dan juga ada di sini ya pokoknya di situ ya batas itu. Nah, jadi seperti itu. Kemudian yang terakhir yang perlu kita buat berarti adalah si garis kontur ini nih, ya kan? Garis kontur. Nah, garis kontur itu biasanya kan ada garisnya tidak sama semua ya. Biasanya kan kalau di RBI itu ada yang tebal, ada yang tipis ya. Yang tebal itu biasanya kontur utamanya, kontur mayornya ya. Kontur mayor ada labelnya, kemudian ada dia lebih tebal daripada yang lainnya. Kemudian biasanya di antara kontur mayor tadi ada interval kontur yang lebih kecil gitu ya. Nah, di sini kita juga bisa memanfaatkan itu. Kita juga bisa memanfaatkan atribut dari si data kontur ini untuk memilih garis kontur mana yang kita tebalkan dan kita beri label gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, kalau kita membuka atribut garis konturnya, ini kontur ya, kita klik kanan kemudian open attribute table. Nah, di situ ternyata tuh ada nilainya ya. Ini ada file KNT, ini adalah nilai kontur interval konturnya. Jadi di sini yang paling kecil itu 12,5, yang paling besar itu adalah 925 ya. Jadi ada 12,5. Jadi intervalnya
12,5 ya. Tiap jarak interval konturnya 12,5. Nah, ya berarti kita bisa memilih di sini nih. Kita bisa apa namanya? Kita bisa kita bisa klasifikasinya dari si file KNT ini, atau bisa juga di name OBJ atau nama objek dan apa namanya nilai garis konturnya. Bisa menggunakan antara dua ini. Gitu. Nah kalau gitu kita bisa menggunakan ini properties ya. Kita bisa atur dengan properties. Kemudian, nah sebenarnya kalau kita categorize ya, categorize kan berarti harus dia dipilih berdasarkan salah satu kolom gitu ya. Diklasifikasikan dari salah satu kolom. Kalau misalnya kita pilih file KNT gitu ya, kita klasifikasikan di sini, maka nanti akan banyak sekali ya. Setiap kontur akan bisa memiliki nilai yang berbeda. Ini juga bisa sih sebenarnya kita kasih simbol sendiri manual gitu ya. Nah, tapi kan itu cukup apa namanya menguras waktu ya. Jadi kita bisa kita bisa menggunakan cara yang lain ya, yaitu dengan menggunakan rule base atau menggunakan suatu aturan tertentu ya. Nah, rule base. Nah, ini tadi kita hapus dulu ya yang kategoris tadi ya. Ya, ini sudah kita hapus berarti di sini ya. Menggunakan rule base atau ya kita sedikit menggunakan coding ya. Nah, kita di sini kan ada ini apa nih? Ya, kita tambahkan ya. Nah, labelnya di sini adalah kontur kontur, kita kasih nama misalnya untuk simbol kontur mayor gitu ya. Nah, kemudian kita bisa memilih dengan ini ya, kita filternya tuh ini. Nah, kita di sini. Nah, ini ya. Fiturnya di sini. Kemudian di bagian tengah sini ini adalah kita mau klasifikasikan dengan apa gitu ya. Bisa menggunakan berbagai macam ya. Tapi yang kita akan pakai sekarang adalah yang ini, fields and value. Kita klasifikasikan berdasarkan kolom atribut dan nilai atributnya gitu ya. Nah, tadi kan kita bisa ini ya, ada file KNT gitu ya. Nah, kita bisa pilih di sini, kalau kita klik yang ini all unique gitu ya, maka kita akan mendapatkan ini angka apa namanya itu, angka-angka ini ya, angka-angka kontur ini ya, gitu kan. Nah, di situ berarti, nah untuk memilih di apa simbolnya itu harus diubah, dibikin tebal di interval kontur berapa, kita bisa menggunakan ini. Berarti tadi fiturnya kita pilih file KNT ya. Ini yang nilainya itu bisa kita pilih dari sini. Kemudian kita bisa kalau kita menggunakan yang manual ya, mau kita manual berapa pada angka berapa saja gitu ya misalnya, kita bisa membuat seperti ini pakai IN ya, IN atau is number ya, kemudian garis kurung tutup ya. Nah, kita pilih sekarang pada tiap interval kontur berapa kita mau memberi tanda ini gitu. Nah, di sini sepertinya ini interval konturnya bukan 12,5 tapi 25 ya. Jadi misalnya kita bisa memilih di berapa? Misalnya 25 berarti ya, 100, kemudian nah ini tiap 100 meter misalnya. Jadi ada 100, 200 ya. Ada komanya ya. Ada koma. Kemudian koma lagi 300 gitu ya. Nah, misalnya kita tes dulu nih. Kita tes dulu seperti ini. Previewnya agak kita oke misalnya.
eh, kita tes dulu tadi. Mana tesnya ini? Tes. Nah, dia menghasilkan 37. Nah, kemudian di sini, nah ini kalau seperti itu tadi hanya memberikan apa namanya fitur untuk seleksinya ya. Nah, kemudian kalau simbolnya itu kita bisa membedakannya itu dari sini. Kita memberikan simbol yang berbeda di situ. Saya 32 gitu ya. Warna hitam apply, kita apply. Nah, ini yang terpilih nih. Nah, ini yang terpilih gitu. Nah, ternyata seperti ini ya. Kalau bentar. Terpilih saja ya. Kemudian karena itu hanya kontur mayornya, kita perlu milih satu lagi yang bebas ya, semuanya dia diikutkan gitu misalnya. Kita kasih nama simbolnya ini warna hitam juga aja ya, warna hitam itu tebalnya segitu 0,26 apply. Nah ini ya, jadi ini tadi ya, ini yang kontur atau dibikin warna yang berbeda dulu kali ya supaya kelihatan. Nah, ini yang warnanya apa ini merah ini soalnya. Nah ini ya, ini yang kontur yang saya pilih tadi nih. Ya, saya pilihkan tiga interval kontur ya, di sini 3 interval kontur nih. Ya, ada ini berapa nih? Ya, ini yang paling kecil 100, 200, 300 ya, seperti itu ya. Nah, seperti itu kan. Nah, kalau gitu sebenarnya ini juga bisa ya, kita tinggal teruskan aja tadi kita masukkan di interval kontur berapa saja gitu kan, tinggal seperti itu juga bisa. Nah, tapi atau seperti ini, atau dengan cara yang lebih cepat ya, karena kita mengfilternya itu di yang ada dua angka nolnya ini ya, maka kita bisa langsung menggunakan yang seperti ini, like ya. Jadi ketika dia ada apa namanya karakter yang nilainya itu sama ya, bukan apa ya, mengandung nilai ini gitu ya, maka nanti akan dipilih gitu ya. Misalnya tadi kan karena ratusan ya, berarti like 00 ya misalnya. Nah, kita like 00 gini. Review. Oh ya, ini jadi salah ini. Ini ada ininya harus. Nah, ini kan. Jadi like, kemudian tanda petik 1%, dan 00. Nah, ini supaya mirip gitu. Mirip dengan 00 tadi. Nah, coba kita tes 57 fitur. Oke, kita apply ya. Nah, sekarang seperti ini nih. Nah, ini tiap interval kontur yang ratusan ini. Nah, seperti ini. 1, 2, 3, 4. Nah, ini ya. Jadi seperti ini, tiap ratusan akan ditebalkan itu. Nah, ini ya teman-teman. Nah, atau kita coba lihat lagi ya, melodi. Mana? And very all unit ini bukan. Nah, itu ya. Tadi kan paling kecil kan 0 ya. Nah, terus 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oh, atau pakai yang 50 ya, atau yang bisa pakai ya 50 karena dia di sini paling rendahnya ada ini, ada 50. Seperti ini juga bisa nih. Jadi yang mengandung 50, 50 ya, itu dipilih, itu juga bisa. Nah, coba kita pilih ya. Oke, apply. Nah, jadi seperti ini sekarang ya. Nah, kita lihat intervalnya seperti ini. Ini sama ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3 ya. Ya. Nah, jadi seperti ini juga bisa nih. Nah, pakai yang seperti itu juga bisa. Nah, kemudian ini kita ubah lagi seperti tadi, diganti warna yang abu-abu mungkin ya. Biar agak berbeda ya.
Gimana sih? Nah, ini seperti ini. Hitamnya tidak hitam pekat tapi agak abu-abu. Oke, kita pilih oke. Nah ini, nah sekarang kelihatan nih perbedaan antara kontur mayor dan kontur minornya itu. Nah dia naiknya tiap 50, tiap ada interval dia 50. Nah seperti ini. Nah seperti ini ya. Ini baru membedakan simbolnya ya. Nah, kemudian kita bisa menambahkan label ini, label konturnya gitu ya. Nah, caranya sama seperti ini ya. Seperti yang tadi ya. Ini kan simbol. Nah, sekarang kita pilih yang label gitu. Nah, kita pilih label menggunakan rule based labeling ya, sama ya. Karena yang dilabeli tidak semua garis kontur tapi hanya garis kontur tertentu saja gitu kan. Nah, kita bisa langsung mengopi yang ini tadi. Kita copy saja gitu ya. Oke. Kita tambahkan. Nah, deskripsi ini kontur mayor saja yang dikasih simbol. Nah, filternya tinggal yang tadi kita paste saja. Ctrl C, Ctrl V. Gitu. Nah, kemudian ini sudah memilih ya, ini memilih, kemudian kita pilih dia akan dilabeli dengan apa ya. Nah, kita bisa menggunakan yang tadi name object atau file KNT. Ini, nah coba kita pakai yang file KNT saja. Kemudian ini style dari teksnya nanti akan seperti apa, labelnya gitu. Nah, ini adalah fontnya. Fontnya mau berapa? Formatnya ini. Nah, yang perlu kita apa yang ini nih? Mana ya? Placement. Nah, yang placement ini ya. Placement ini kalau kita pilih di paralel, berarti dia sejajar dengan si garisnya gitu ya. Kalau curve berarti dia akan bisa berbelok-belok. Kita pilih yang curve saja. Nah, kemudian posisinya kita taruh labelnya itu di pas di garisnya, maka kita pilih yang online. Kita pilih yang online. Kemudian ya seperti ini. Nah, kalau kita coba ya, kita seperti ini kita coba labelkan ya. Oke. Nah, dia ada labelnya udah ada nih seperti ini nih. Nah, tapi dia terlihat tumpang tindih gitu ya. Nah, maka supaya terlihat ada jedanya, ada perbedaannya ya, kita bisa menambahkan ini buffer ke atau garis tepi dari ada garis tepinya gitu ya, garis labelnya tadi dikasih garis tepi gitu. Nah, kita menggunakan buffer ini, draw text buffer. Warnanya kita kasih putih aja juga. Oke, kita apply. Nah, sekarang dia jadi ada garis tepinya warna putih gitu ya, dan dia bisa lebih terlihat. Nah, ini seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Nah, kemudian ini kalau seperti ini dia berarti tiap garis kontur ini ada satu label ya, ada satu label, labelnya satu. Nah, kita bisa membuat supaya si label ini tidak hanya satu, tidak hanya ada satu di tiap garis, tapi ada beberapa label sesuai interval tertentu, misalnya ya. Nah, kita bisa ubah nih caranya dengan ini tadi sama ya, properties, kemudian yang di sini tadi style yang tadi placement yang nah ini ya repeating label. Nah, repeating label tadi kan kalau no repeat berarti satu nih. Nah, kita bisa ubah dia akan ada labelnya tiap berapa, jaraknya itu berapa ya. Kita bisa pilih tiap apa nih, bisa milimeter, tiap berapa milimeter di dalam peta tadi akan di milimeter di tampilan ya ini ya. Nah, ini semua di dalam tampilan tiap milimeter, tiap poin pixel, tampilan di dalam ini ya, di dalam apa namanya kanvasnya ya, dan kanvas sih. Ini akan di layoutnya lah. Kalau milimeter ya kita pilih milimeter misalnya.
tiap 10 mm kan berarti setiap 1 cm. Gitu. Nah, tiap 1 cm akan ada labelnya. Ini kalau 1 cm berarti deket-deket banget nih. Nah, seperti ini nih. Ini tiap 1 cm ada labelnya. Ini kan terlalu dekat ya. Ini 1 cm, ini 1 cm. Ini kalau kita zoom out, zoom in ya, dia jaraknya tetap pada 1 cm. Jadi akan jadi 1 cm di layout petanya nanti. Nah, sehingga kita bisa pilih nih yang kita inginkan yang mana, ya, gitu yang inginkan. Atau supaya tampilan yang yang terlihat di kanvas dan di layout itu akan sama, maka placementnya kita bisa menggunakan skala yang dipetai, meters map unit, ya, map unit. Karena ini unit dari petanya kan sistem koordinatnya ini apa nih? WG84 berarti derajat ya ini. Tiap berapa derajat nih dia akan dikasih label gitu ya. Nah, ini map unit itu berarti berapa ya? 0, lah ya, 0,01 mungkin yang coba. Ini apa ini? Apply gitu ya. Nah, ini hanya ada 1 nih, yang panjang sekali baru ada 2. Nah, ini ya. Ini ya seperti inilah ya, kurang lebih kalau kita memilih dengan map layer. Jadi nanti kalau kita zoom in, zoom out tetap di situ dia. Dia tidak jarak antar labelnya itu akan tetap ya. Tidak akan berubah. Jadi maksudnya ini ya, di sini ada kan. Nah, nanti di 0,01 derajat ya, itu akan ada lagi. 0,01 derajat itu berapa? 1 derajat kan 111 kilo, 111 kilo ya berarti. Berarti setiap 1 kilo. Kalau 0,01 berarti setiap 1 kilometer panjang di peta itu akan dikasih label. Nah, seperti ini. Nah, ini nanti bisa dibawa sendiri ya sesuai dengan yang diinginkan seperti apa. Mungkin kalau itu terlalu dekat nanti ya. Diubah lagi aja di 0,0 mana bukan ini ya, yang ini placement ya, repeatnya di 0,05. Oke, apply. Nah gini aja nih, agak jauh ya. Jadi kalau dia lingkar ini kurang dari 5 kilo ya, kurang dari 5 kilo nggak dikasih perulangan gitu ya. Kalau lebih dari 5 kilo baru dikasih perulangan. Nah, mungkin seperti itu ya. Ini untuk tampilannya. Nah, ini untuk semua yang ada kita gambarkan di sini itu adalah semuanya ada di kanvas ya. Jadi kanvas. Kemudian kalau kita ingin ngeprint si peta ini, maka kita perlu membuat layoutnya. Gitu. Layoutnya. Kalau membuat layout berarti kita pilih project. Kemudian di sini kita karena belum ada layout yang kita pakai, maka kita membuat layout baru. New print layout. Misalnya ini adalah this map, kita kasih nama RBI gitu. RBI ukuran A4 misalnya. Oke, this map RBI ukuran A4 misalnya. Nah, nanti akan muncul window baru seperti ini ya. Nah, kemudian ini masih kosong ya. Ini ukurannya kita bisa cek ukuran kertasnya ini dengan cara di sini edit file page setup. Nah, itu ya. Page setup itu akan menunjukkan dia ukurannya apa. Nah, ini di sini ukurannya letter ya. Nah, kita bisa ubah jadi A4 gitu. Kita bisa pilih portrait atau landscape. Nah, sudah. Kemudian untuk menambahkan peta yang ada di kanvas tadi, kita pilih yang add map. Nah, di sini adalah untuk yang 3D. Kalau ini yang 2D berarti kita gunakan. Nah, kemudian kita gambarkan di sini, kita drag gitu ya. Misalnya seperti ini. Nah, nanti akan muncul apa yang ada di kanvas tadi ya. Nah, kemudian ini kalau masih dalam kita memilih yang ini ya, select move item, ini nanti kita tidak bisa menggeser-gesernya. Kalau kita pengen geser-geser apa yang ada di dalam sini,
apa yang ada di dalam peta ini, kita perlu mengaktifkan yang ini, yang ada gambar panah 4 arah ini. Tapi ini, maka kita bisa menggeser-geser apa yang ada di dalam kanvas. Nah, kemudian untuk karena ini terlalu kecil ya, kita bisa perbesar dengan cara kalau menggunakan mouse yang ada scrollnya itu bisa dengan scroll naik ya, kita scroll up, maka akan menjadi lebih besar. Kalau kita scroll down, kita putar ke bawah, maka dia zoom-nya makin jauh. Karena ini kalau menggunakan scroll itu biasanya ininya apa namanya, interval zoom-nya itu ya nggak bisa itu. Maka kita bisa menggunakan ini. Kita pilih yang di sini ya, di bagian tab di sebelah kanan ini kita pilih item properties ya. Kemudian kita set skalanya nih. Nah, di sini kita juga bisa mengubah cakupan dari data yang ditampilkan di sini. Kalau kita perkecil angka yang di sini, berarti skalanya dia semakin besar ya, semakin besar skalanya. Nah ini fiturnya akan semakin besar tampil di sini. Kalau di sini itu kita perkecil ya, maka dia akan makin kecil juga skalanya. Nah, ini 150.000 ya, 1:150.000 ya. Mungkin kita bikin berapa ya? Mungkin kita coba 1:140.000 aja ya. Nah, ini seperti ini. Mohon maaf Pak. Ya. Waktu tersisa 10 menit lagi Pak. Oh ya, ya. Nah, gitu ya. Kalau ini 14 ya, kita bisa atau perkecil lagi 12 125 125.000. Nah, 1:125. Nah, seperti ini. Nah, kemudian di sini ini udah jadi tampilan peta ya. Kita bisa kembalikan ke sini lagi supaya dia nggak geser-geser gitu. Nah, kemudian kita bisa menambahkan ini garis apa namanya, grid ya, dengan cara memilih yang ini item properties, kemudian scroll ke bawah sampai ketemu ini grid. Nah, ini masih kosong kan, maka belum ada gridnya, kita tambah. Kemudian kita pilih dan pilih modify grid. Nah, di sini kita bisa menambahkan gridnya nih, karena tadi CRS-nya kan kita bisa pilih nih CRS-nya pakai yang mana, atau kalau mudahnya kita pakai yang ya coba kita pakai yang 49N ya, jadi kan ini meter ya. Jadi intervalnya itu berapa meter gitu. Coba kita kasih intervalnya 1000 meter atau 1 kilo. Nah, dia terlalu kecil. Kita perbesar lagi 100 kilo mungkin ya. 100 kilo. Oh, terlalu besar. 10 kilo. Nah, 10 kilo. Nah, 10 kilo kali interval X-nya 10 kilo, ini juga 10 kilo. Nah, jadi seperti ini. Ini garis gridnya. Ya, kemudian ya tadi ya grid ya. Ya, seperti ini. Kemudian ini kita bisa menambahkan frame-nya atau garis tepinya. Kita bisa pilih di sini mau menggunakan ini zebra ya, atau yang lain ya. Ini ada juga yang berupa ini tick gitu ya, atau garis pendek gitu ya. Interior berarti ticknya di garis pendeknya itu di dalam frame peta, atau yang di luar seperti ini. Jadi yang di ini di luar gitu ya. Kemudian ya, ini modify lagi ya. Ini juga bisa dipilih ya, mungkin pakai yang ini. Nah, kemudian ini belum ada itunya, apa namanya itu koordinatnya. Ini belum ada labelnya ya tiap kalau mau menampilkan dipakai yang di sini. Kemudian ini juga di sini seperti ini ya. Nah, ini ada left, right, top dan bottom. Nah, berarti ya di sini left itu kiri ya, berarti yang di kiri dia formatnya seperti apa? Apakah desimal dengan suffix ya, atau ya desimal dengan apa namanya itu suffix. Kemudian
kalau ingin memiringkan ya, memiringkan berarti dipilih nih. Ininya diubah jadi ini kan horizontal, kita bisa buat menjadi vertical ascending, ya vertical ascending seperti itu. Kemudian yang di kanan juga apa namanya? Yang di kanan juga gimana? Vertical descending ya. Misalnya top bottom gitu. Nah, kemudian koordinat precision itu adalah angka di belakang komanya. Nah, ini kan ada 10.000,000 ya. Nah, ini karena nah, mungkin seperti ini aja ya, karena tidak gitu. Oke, nah ini sudah ya untuk sistem koordinatnya. Nah, kemudian kita bisa menambahkan arah atau skala. Sebentar, kita bisa menambahkan scale bar ya. Scale bar di sini. Nah, ini seperti ini ya. Nah, ini 5 kilo. Kayaknya ini salah nih. Oh ya benar ya. Ini 5 kilo ya di sini benar ini. Ya, ini ada segmennya. Ini segmen kiri dan kanan. Kalau ini ditambahkan berarti ada satu segmen di bagian kiri. Gitu aja. Ini skala scale bar atau skala itu skala barnya. Kemudian kita bisa menambahkan ini legenda taruh sini. Nah, ini legendanya ya. Jadi legendanya itu di atas ini itu dia akan sesuai dengan apa yang tertulis di kanvas. Nah, ini kan di kanvas biasanya ada sungai AR, sungai LN, pemukiman AR gitu ya. Maka nanti di sini juga akan seperti itu nih, pemukiman AR. Jadi kalau kita mau mengubah apa yang ada di dalam sini, nah, sebaiknya diubah dari kanvas karena nanti kalau di sini diubah, kalau kita update ya, kita mengupdate itunya, kita mengupdate mengubah filenya itu nanti akan berubah di sini doang, akan berubah kembali lagi. Jadi untuk mengubah apa yang di sini lebih baik diubah dari yang ada di kanvas yang ada di sini. Jadi misalnya kita ubah ini jadi rename ya, misalnya rename layer jadi administrasi ya, atau batas administrasi gitu ya. Ini kasih rename mana? Rename batas kecamatan misalnya, atau area kecamatan, gitu ya. Maka di sini nanti akan berubah menjadi area kecamatan juga. Nah, tapi perlu di ini dulu nih, perlu di refresh, perlu di update. Nah, ini perlu di update. Kalau kita centang ini auto update, maka ya nanti akan terupdate sendiri, tapi perlu kita refresh dulu. Apa ini kita render. Nah, itu ya. Kemudian kita nggak usah auto update. Nah, ini kalau seperti ini dia ditampilkan semua yang ada di dalam kanvas itu semua ditampilkan ya. Semua fitur yang ada di dalam kanvas itu akan ditampilkan di legenda walaupun tidak dihidupkan ya. Kalau kita pengen sesuai yang ada ditampilkan saja, maka dipilih yang ini only show items link map atau ya seperti ini. Nah, jadi ini memang benar-benar apa yang ada di dalam sini. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian kalau kita pengen menghapus secara manual ya, ini kan nggak perlu nih. Kontur ini kan mungkin nggak perlu dikasih kasih legenda, maka kita bisa hapus dari sini. Pilihkan ini. Itu kemudian title-nya ya tambahkan legenda gitu. Nah, ini ya 5 menit lagi ya. Nah, kemudian terakhir mungkin ya kita sebenarnya bisa menambahkan judul ya dengan ini menambahkan label di sini. Nah, kita menambahkan label. Misalnya diubahnya di sini. Kata rupa bumi.
Singkawang, kota Singkawang gitu ya. Kota Singkawang. Nah, ini stylenya juga bisa dipilih di sini ya. Style fontnya ya. Berapa ukurannya nih, misalnya 18, dibikin bold gitu ya. Nah, ini seperti ini. Kota Singkawang, kemudian ke arah utaranya dari sini. Arah utara di sini, klik ini. Ya. Kemudian ini bisa dipilih, ini dipilih di sini nih. Arah utara. Nah, bisa dipilih juga di sini. Stylenya ini ada di sini. Bisa dipilih. Nah, mungkin dipilih aja. Nah, jadi kurang lebih cara layoutnya seperti ini ya. Kalau kita pengen satu persatu jadi nah ini seperti ini. Kurang lebih seperti ini, nanti bisa di dipercantik lagi. Nah, ya jadi seperti ini mungkin ya. Materinya mungkin sampai sini dulu kali ya. Kalau mau ada yang bertanya, dipersilakan. Nah, ini kecil ya. Mungkin seperti itu, moderator ada yang bertanya? Oke, baik. Sebelum saya serahkan kepada para peserta, saya ingin pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mekanisme untuk bertanya. Boleh raise hand lalu berbicara ataupun bisa dengan di kolom chat dengan format nama, instansi, underscore pertanyaan. Oke. Sepertinya sudah ada pertanyaan nih, udah ada yang mau bertanya nih Pak. Oh ya, silakan. Oke. Kepada Pak Darwis, saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya mau tanyakan di sini Mas, pada saat posisi layoutnya itu untuk menampilkan map ini kan ada dua ya, map 2 dimensi dengan 3 dimensi. Ya. Saya mau tanyakan untuk 3D-nya ini untuk menampilkan di layout ini seperti apa Mas ya? Itu aja. Oh ya. Kalau saya jawab langsung ya, Pak ya. Iya Pak, silakan Pak. Ya, kalau untuk yang 3D berarti dia perlu peta yang memang dia ada informasi 3 dimensinya. Kalau ini kalau sebenarnya pakai ini ya, tinggal ini ya. Kalau misalnya coba kita simpan dulu, save project ya. Atau kita coba membuat layout baru gitu ya. 3D gitu ya misalnya. 3D. Nah, kita pakai. Nah, kita coba menggunakan ini. Karena ini datanya hanya dalam 2 dimensi. Kalau kita buat yang 3 dimensi, maka ya nggak muncul gitu. Maka dia memang perlu peta 3 dimensi. Dia memang perlu peta yang datanya memang 3 dimensi. Jadi yang tadi yang di sini kan memang formatnya hanya shape file ya. Shape file itu kan 2 dimensi ya, sehingga tidak bisa ditampilkan di 3 dimensi. Kalau mau menampilkan yang 3 dimensi, berarti file yang dibuka di dalam sini, di dalam kanvas ini adalah file-file yang 3 dimensi. Ya. Contohnya seperti file DXF, ya. Seperti itu kan file dari AutoCAD ya, file-file AutoCAD itu bisa dibuka di sini. Jadi nanti di kanvas dia terlihat 2 dimensi. Nah, tapi kalau kita dia terlihat dari atas gitu ya. Tapi kalau kita pengen menampilkan 3 dimensinya, kita bisa menggunakan ini nanti. Ya. Jadi kalau ini kebetulan filenya adalah SHP ya, sehingga tidak bisa dijadikan 3 dimensi. Gitu aja. Tapi menggunakan ini. Ya. Berarti di kanvasnya itu memang harus format 3 dimensi itu baru harus dirubah dari format 3 dimensi Mas, seperti itu ya? Iya Pak. Nah, jadi format yang dibuka di kanvas adalah yang format 3 dimensi seperti file AutoCAD Pak. Mungkin bisa nanti file AutoCAD dibuka di kanvas itu bisa dijadikan 3D tampilannya. Biasanya kan kalau ada file 3 dimensi untuk untuk menu plugin ini
itu tidak bisa dipakai seperti itu Mas ya. Di plugin itu kan ada biasanya dimunculkan DSM-nya, terus diolah di plugin itu, terus tiba-tiba muncul 3 dimensi itu tidak bisa langsung dimasukkan di layout itu Mas ya, nggak bisa ya. Ya, ya berarti perlu itu tadi Pak. Mungkin kalau yang DEM bisa mungkin Pak. Ini belum membuka yang DEM. Digital surface model ya Pak ya. Digital surface model bisa mungkin Pak. Ini karena ini baru SHP jadi nggak bisa. Berarti prosesnya seperti itu, tinggal diklik yang map 3 dimensi itu langsung muncul di layout itu Mas ya. Iya, nanti bisa dipilih-pilih gitu Pak. Ya. Jadi ada posisi kameranya di mana gitu, diatur-atur, kemudian jaraknya terhadap ini nanti pokoknya ada di sini lah semua. Posisi dari kamera yang menyorot objek 3 dimensi nanti ya akan diatur di sini. Bisa nanti. Nah, mungkin nanti kalau waktunya sempat mungkin bisa lah mencoba. Iya, kasih Mas. Ya. Sama-sama. Baik, terima kasih kepada Pak Darwis yang telah bertanya dan terima kasih kepada Pak Radit yang sudah menjawab. Selanjutnya kita akan buka sesi kedua yaitu kepada Bang Tommy, saya persilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Dinas Perikanan Kabupaten Kuburaya ingin bertanya. Yang pertama, saya ingin bertanya, apakah bisa peta dari QGIS ini kita tampilkan di WebGIS, Pak? Jadi dia penampilan peta berbasis web gitu. Kemudian itu yang pertama tadi. Kemudian yang kedua, saya ingin bertanya, bagaimana cara overlay peta yang telah kita buat itu ke peta Google Earth misalnya, seperti itu. Sekian, terima kasih. Sebentar ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak. Bang, silakan Pak. Ya, kalau WebGIS saya belum pernah nih. Harusnya bisa ya karena mungkin perlu mungkin bisa ya, tapi saya belum pernah mencoba nih kebetulan belum pernah mencoba menampilkan yang ada di sini ke WebGIS gitu ya. Tapi harusnya sih bisa karena banyak plugin kan ya. Mungkin nanti menggunakan suatu plugin nanti bisa atau nanti saya coba cari lah ya supaya bisa menjawab lebih tepat. Gitu ya. Kalau ini di overlay ke Google Earth, Google Earth itu maksudnya dibuka di Google Earth-nya atau ininya Google Earth-nya itu di sini. Kalau di Google Earth-nya itu ditampilkan di sini, nah menggunakan yang kemarin itu Quick Map Service ya. Nah kita kan bisa memasukkan Google Satellite atau Google Earth ya ke sini ya. Nah ini seperti ini kan muncul nih. Nah ini dia bisa dimasukkan ke layout ini. Misalnya ini begini misalnya sungai ini air gitu overlay nah misalnya seperti ini ya. Nah ini kalau kita kita masukkan ke layout itu bisa. Ini tinggal kita ini render ya, mana render, kita render. Nah ini kan keluar tuh. Maksudnya seperti ini atau sebaliknya yang dari sini kita bawa ke Google Earth gitu. Ya, seperti yang Bapak kerjakan sekarang, Pak. Udah benar. Gitu ya. Nah ya, bisa. Ini kan jadi yang ada di dalam kanvas itu semua bisa ditampilkan di sini di dalam layout gitu. Nah, itu. Masih termute. Bagaimana Bang? Ya, cukup. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Dik. Baiklah. Mungkin selanjutnya, apakah ada yang bertanya lagi?
Silahkan teman-teman, mungkin ada yang kurang jelas. Teman-teman. Oke, pada para peserta, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan. Boleh ngomong langsung ataupun di kolom chat. Nah, kemudian mungkin kalau belum ada, ya ini kan baru tampilan di sini ya. Nah, kita menyimpannya bisa menggunakan ini ya. Layout ini bisa kita simpan di dalam ini, kita ekspor itu sebagai image atau PDF ya, atau SVG gitu ya. Jadi untuk menyimpan si tampilan tadi dengan cara yang seperti ini. Nah, mungkin yang di kanvas kita nyalakan dulu ya. Ini kontur, ini kecamatan, Google Satellite-nya matikan dulu. Apa dulu ini? Nah, ini kita render lagi ya, pilih ini, kemudian ini kita render ya. Nah, supaya keluar. Kemudian export as image misalnya. Nah, di sini basenet-nya bisa kita pilih dengan file tertentu ya, sesuai yang kita inginkan. Misalnya JPEG ya, JPEG, save, ini pilih DPI-nya atau resolusinya ya, resolusi. Nah, kita juga bisa membuat dia itu ada world filenya, jadi ada georeference-nya gitu ya, ada georeference-nya gitu. Jadi kalau kita pilih ini ya, dia sudah tergeoreference. Jadi dia kalau kita buka di software lain ya, misalnya kita langsung ekspor atau import ke dalam QGIS lagi ya, yang tadi itu dia akan memiliki data ini posisi gitu ya. Mari kita coba simpan. Gitu. Oke, nanti saya simpan di sini ya. Nah, ini yang bukan tadi. RBI mana? Basemap RBI. Nah, ini ya. Basemap RBI A4 JPEG. Nah, ini ada JGW. JGW ini yang file georeference-nya ini. Jadi kalau kita buka di dalam QGIS lagi misalnya ya. Di sini. Nah, maka dia udah langsung ada informasi posisinya. Ya, ada informasi posisinya. Ini kita yang lainnya kita matikan ya. Nah, itu. Ya sudah ada informasi posisinya. Jadi seperti itu. Kalau mungkin kalau lebih bagus mungkin bisa simpan ke ini ya, yang TIFF ya, karena dia memiliki yang satu. Dia memiliki ini. Coba ya. Bisa dibuka di file yang lain. Nah, ini TIFF ya, TFW. Ini juga sama nih. Ini akan ada ini. Jadi bisa dibuka di server gitu ya, server atau yang lainnya gitu. Dia sudah langsung tergeoreference. Nah, gitu. Jadi bisa olahan ini bisa dipakai di tempat lain. Mungkin seperti itu. Kembali ke moderator. Baik, Pak. Oke, untuk para peserta, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, siapa nih? Sebentar ya. Oke, kepada Pak Parwijanto, saya persilahkan. Silakan, Pak. Selamat sore, Pak. Saya mau cuma konfirmasi aja. Apa ini bisa diimport ke dalam peta ini dari land desktop, Pak? Kan itu ada pekerjaan ada software juga, tapi untuk menyangkut untuk desain jalan terutama. Apa bisa diimport ke ini? Begitu aja, Pak. AutoCAD land desktop ya? Bisa, Pak, bisa. Oh ya. Bisa ya, tapi kalau ini juga diimport ke sebaliknya bisa.
Kalau ini diekspor sebaliknya ininya ya, base map-nya ini biasanya land desktop itu apa ya? Sebentar. Formatnya DXF ya Pak ya, land desktop biasanya. Oh, coba kita ekspor itu ya. Sepertinya sih bisa Pak ini, karena ada bisa dipilih kan di sini. DXF ada ya. Nah ini bisa Pak, DXF ada. Ya, bisa sebaliknya juga bisa Pak. Ya, jadi memang keuntungan menggunakan QGIS ini dia lebih apa ya, cross platform gitu. Jadi bisa dari platform lain dibuka di sini, dari sini diekspor ke platform lain juga bisa. Gitu Pak mungkin. Ya, cuma mungkin harganya yang lebih mahal ya, softwarenya. Iya Pak. Oke deh, makasih. Ya Pak. Sama. Baiklah, untuk para peserta, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke. Ya. Mana? Oke. Sambil menunggu peserta yang lain bertanya, saya mengingatkan untuk para peserta untuk mengisi absen yang ada di kolom chat. Baiklah, mungkin kita tunggu sampai jam 5 ya. Jika tidak ada, akan saya tutup. Silakan para peserta bertanya. Nah, mumpung ini nih, kita kan belajar nih, siapa tahu kita kurang paham atau kurang mengerti. Tadi juga kan ada yang itu ya baru hadir ya ketika sudah jalan. Siapa tahu ada yang kurang paham, bisa ditanyakan lagi kepada Pak Radit. Oke. Gimana ya? Nah, mungkin ya kalau nggak ada mungkin saya ya mungkin untuk besok ya kita ya kalau agenda saya mungkin besok kita akan mencoba melakukan ini kan tadi ini semuanya kan dari kemarin sampai sekarang kan ini adalah data-data vektor ya. Nah mungkin nanti di pertemuan selanjutnya itu kita akan mencoba membuka data raster yang belum ada koordinatnya ini. Kalau tadi kan raster tadi dari QGIS kita bisa ekspor jadi bisa ada koordinat ya, jadi bisa ada koordinatnya. Nah sekarang untuk yang besok kita akan mencoba memasukkan data raster gambar gitu ya, yang belum ada nilai koordinatnya gitu ya. Nah nanti kita coba isi koordinatnya dengan melalui QGIS ini, jadi nanti akan bisa dicocokkan dengan apa yang kita punya di sini. Kita ada chat. Oh udah. Waktu maghrib ya. Oke. Sampai jam berapa nih? Sampai jam 5 Pak, kurang lebih ya Pak. Baik, mungkin kalau misalnya teman-teman itu para peserta tidak ada yang bertanya, mungkin kita akhiri aja ya Pak ya. Karena sepertinya teman-teman udah pada memahami nih Pak apa yang Bapak jelaskan. Nah, nanti juga
seperti kemarin nanti akan saya share itunya ya, apa namanya, slide-nya supaya nanti bisa diikuti lagi gitu. Langkah-langkahnya seperti yang kemarin. Baik, Pak. Oke, sebelum menutup agenda pada hari ini, terima kasih sebelumnya Pak karena sudah bersedia untuk menjadi pemateri pada geotutorial di part kedua pada hari ini Pak. Juga terima kasih kepada para peserta karena masih semangat nih untuk mengikuti geotutorial dari part pertama sampai di part kedua pada hari ini. Jadi untuk ini ya, untuk para peserta saya memberitahu bahwasannya kita bakalan ada nih geotutorial di part ketiga, yaitu pada tanggal 22 Juli 2021, yaitu bertepatan di jam 8.30 sampai selesai ya. Itu hari Kamis. Nah, mungkin sekian ya Pak, sekian ya teman-teman ya pertemuan kita pada hari ini, mengingat di daerah-daerah yang lain seperti daerah Sulawesi itu sudah memasuki waktu maghrib dan di daerah Kalimantan Barat juga hampir maghrib. Mungkin sekian pertemuan kita pada hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Selamat, ya mohon maaf lahir batin, selamat itu ya Idul Fitri besok ya. Ya, Idul Adha Pak. Idul Adha ya. Insyaallah. Insyaallah. Idul Adha gitu ya. Ya Pak. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih Pak.